Shalom puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Harapan di Tengah Kehancuran. Kita akan membaca kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang keempat. Akulah orang yang melihat sengsara yang disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkan. Ya, apa yang dituliskan oleh Yeremia ini adalah sebuah pernyataan kesedihan hati yang seolah-olah itu menimpa dirinya secara pribadi. Tapi sesungguhnya hal ini tentu adalah bahasa kiasan yang melukiskan betapa sedihnya, betapa Yeremia ini meratapi keadaan yang dialami bukan karena kesalahannya sendiri atau bukan karena kejahatannya, tetapi karena kejahatan Israel. Yeremia dipakai oleh Tuhan pada saat Israel itu dalam kondisi moral yang sangat buruk sehingga Tuhan harus menghukum mereka. Tuhan menghukum dengan kelaparan yang dahsyat, tertulis di pasal 4 ayat 4. Kemudian Yerusalem dan Bait Suci itu dibakar oleh tentara musuh. Dan itu sangat menyedihkan hati Yeremia dan bangsa Israel tidak bertobat dengan segala yang sudah Tuhan lakukan. Karena itulah Yeremia sampai merasakan kesedihan yang begitu dalam, bagaimana dia sampai merasakan sepertinya Tuhan itu memukul dia, mematahkan tulang-tulangnya. Tapi kita melihat bagaimana Yeremia ini kemudian tidak terus terpuruk ya di dalam kesedihannya. Ratapan 3 ayat yang ke-21, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap 22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. 23, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. 24, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Ya, kemudian apa yang dilakukan oleh Yeremia? Dia mengalihkan perhatiannya kepada Tuhan. 21 tadi mengatakan, inilah hal yang kuperhatikan, dan dia kemudian mulai memiliki harapan ketika dia mengalihkan harapannya kepada Tuhan daripada melihat kondisi Israel yang terpuruk, yang mengalami kehancuran sedemikian rupa. Yeremia berpaling kepada Tuhan. Kemudian dia bisa menyatakan, dia bisa berkata bahwa ternyata Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa, yang tidak berkesudahan kasih setianya, dan dikatakan tidak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi dan besar kesetiaan-Mu. Inilah ya, hasil daripada Yeremia itu mencari Tuhan dan mengalihkan harapannya kepada Tuhan di tengah-tengah kondisi yang sepertinya tidak ada harapan bagi Israel dan Yehuda. Dan Tuhan sudah merancangkan hukuman yang berikutnya, bahwa kerajaan Israel dan Yehuda ini akan mengalami kehancuran dan mereka akan ditawan sebagai tawanan perang oleh kerajaan Asyur dan kerajaan Babel. Sepertinya memang sudah tidak ada harapan memang, karena bangsa Israel memang faktanya tidak bertobat. Tetapi Yeremia memiliki kekuatan di dalam Tuhan, dia memiliki pemahaman yang benar tentang Tuhan, yang sekalipun Tuhan itu menjatuhkan hukuman, tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat baik, yang tidak berkesudahan kasih setianya dan tidak habis-habisnya rahmat-Nya, bahkan selalu baru setiap pagi, dan kesetiaannya adalah besar. Bahkan di ayat yang ke-25 dikatakan Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu sekarang dalam kondisi mengalami kesulitan, mengalami kondisi yang sepertinya tidak ada harapan, mengalami masalah yang sulit mungkin, mari kita berteladan kepada Yeremia bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah di tengah-tengah kondisi kesulitan atau masalah yang kita hadapi. Mari kita mengarahkan hati kita
mengarahkan seluruh pikiran kita, kehendak kita, mengarahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, dan kita mari memahami Tuhan sebagaimana Yeremia memahami Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, yang tidak pernah habis-habisnya rahmatnya, kasih setianya selalu akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Dia memberikan kasih karunia setiap pagi, setiap hari kasih setianya. Dan kita bisa rasakan ada hal-hal yang baik, yang menyenangkan, yang dari Tuhan, yang bisa menenteramkan jiwa kita. Sekalipun kondisi yang kita hadapi mungkin tidak Tuhan ubahkan, doa kita belum tentu merubah keadaan, tetapi yang pasti doa kita, harapan kita kepada Tuhan itu akan merubah kita, untuk kita menjadi kuat, untuk menjadikan kita punya pengharapan, punya hati yang dipenuhi ya dengan damai sejahtera dan sukacita, karena kita punya pengharapan di tengah-tengah kehancuran sekalipun, seperti yang dialami oleh Yeremia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah apa yang dikatakan oleh Yeremia ini adalah sebuah kebenaran, bahwa kasih-Nya tidak berkesudahan dan rahmat-Nya tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Karena itu janganlah berhenti berharap kepada Tuhan, teruslah mendekat kepada Tuhan. Bagaimanapun keadaan kita, kondisi apapun yang kita alami, kita harus percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah. Dia Allah yang kekal. Keberadaan dirinya, apa yang ada pada dirinya itu tidak pernah berubah sama sekali oleh keadaan manusia, oleh sikap kita. Sekalipun kita jahat, sekalipun kita tidak setia, Dia tetap setia. Dia tetap menunjukkan kebaikannya kepada kita. Yang harus kita lakukan adalah kita datang kepada Tuhan, kita mengarahkan hati kita, perhatian kita, fokus kita, dan menyediakan hati kita untuk Tuhan bekerja sepenuhnya di dalam kehidupan kita, dan menjadikan Tuhan satu-satunya yang kita andalkan dan kita harapkan. Jangan mengandalkan kekuatan kita, jangan berharap kepada orang lain, dan percayalah bahwa harapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dia akan memberikan jawaban, Dia akan memberikan kelegaan, dan Dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan, buat rahmat-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Tolong kami untuk mempercayai Engkau lebih dari apapun dan berharap kepadamu lebih daripada apapun. Dan tolong kami untuk terus setia menanti-nantikan Tuhan, terus setia mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kami boleh bersyukur atas kasih setia Tuhan dan kebenaran firman-Mu yang kami terima pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.